Kita sambil diskusi aja, Pak. Oh, sambil diskusi. Kan ini judulnya live trade, Pak. Oh, live trade ya. Iya, Pak, jadi enak ya intinya kita sambil diskusi aja. Iya, kalau live trade enak nih. Jadi teori langsung dihajar prakteknya, Pak. Betul. Nah, seperti itu, Pak. Andri, gimana Pak Andri? Ya, monggo aja nggak apa-apa, Pak Anton, silakan. Ya, sebentar ya. Ya, langsung kita mulai ya Pak Andri ya. Ya, monggo Pak Anton langsung aja. Kita sambil santai lah inilah. Betul. Intinya kita kemarin kan kita sudah kita sudah coba menggunakan Fibonacci rasio dan malam ini kita coba praktekkan untuk live trade ya. Nah, di sini ada Pak Ade, Pak Adilian, Pak Daniel sama Pak Kurni. Selamat malam Pak. Selalu setia ini ya. Jadi gini Pak. Malam. Nah, ini langsung aja kita buka itunya ya. Karena kan kita live trade ya. Mungkin kita coba cari momen ya. Sebentar. Saya ini lagi. Saya salah ya. Oke Pak. Nah, langsung aja kita mulai ya Pak ya. Jadi intinya di kesempatan malam ini kita coba untuk live trade gimana cara untuk kita menerapkan sebuah konsep yang namanya adalah Fibonacci rasio. Jadi Fibonacci rasio ini adalah sebuah tool yang mungkin salah satu yang terbaik. Meskipun kalau kita perhatikan sebenarnya banyak sekali teknik ya yang bisa kita gunakan. Tapi kebetulan karena memang saya di sini yang dipercaya untuk istilahnya itu menjadi pembicara, makanya kita menggunakan konsep yang saya gunakan sehari-hari, yaitu menggunakan Fibonacci rasio. Jadi saya review sedikit ya. Jadi Fibonacci rasio yang kita gunakan itu adalah weekly. Artinya pengukuran kita itu adalah dari dari swing high, kemudian sampai dengan swing low minggu yang lalu. Intinya seperti itu. Nah, sehingga didapatkan harga seperti ini. Nah, ini hari ini kan hari Selasa tanggal 20 Desember. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita diskusi di sini itu membuat trading kita akan menjadi lebih baik ya. Kemudian kita juga akan meminimalkan resiko dengan menggunakan Fibonacci rasio. Nah, ini kan sekarang market sudah ada di area 50% ya. Nah, di sini saya coba ingin melakukan buy di rasio 50%. Tapi mudah-mudahan nanti yang saya pilih itu adalah di support ini, Pak. Nah, ini support ini adalah low tanggal 14 Desember. Nah, ini sekarang sudah masuk ke rasio 50 ya. Intinya yang namanya teknik itu kembali lagi, saya ulang-ulang lagi, itu semuanya bagus. Yang penting adalah pengendalian diri kita atau pengendalian emosi kita. Jadi yang dimaksud pengendalian diri kita itu seperti ini. Nanti pada saat saya melakukan buy di area 50%, kemudian ternyata harga nembus, artinya melebihi dari support ini, daerah yang biru ini, saya harus cut. Nah, itu. Saya tidak akan greedy dan tidak akan berharap, tidak akan berdoa. Artinya mengharap bahwasannya market itu akan ke atas. Jadi seperti itu. Betul-betul kita harus cut posisi minus kita. Kenapa kita harus cut? Karena kembali lagi ke
teori bahwasannya market itu adalah sebuah probabilitas. Jadi kita harus mencari sebenarnya kapan dan waktu hari apa, jam berapa kita mendapatkan probabilitas yang 70%. Gitu. Nah, kenapa kita harus cut atau kita harus buang minus kita? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan ketemu 30%. Ini sedikit saya ulangi lagi, apa 30%, apa 70%, apa 30%. Jadi 70% itu adalah kesalahan dari sebuah teori yang sudah kita percaya, intinya seperti itu, 30%. Nah, kalau 70% itu adalah akurasi dari teori yang sudah kita percaya. Nah, kita percaya teori terhadap teori atau konsep tersebut dari apa? Dari pengujian. Pengujian atas apa? Pengujian atas masa lalu, atau banyak istilahnya itu orang bilang itu adalah backtest. Intinya seperti itu. Intinya dalam trading, itu kita jangan sampai terjadi pada saat kita hanya ketemu 30%, itu equity kita habis. Balance kita habis. Nah, kalau kita lihat histori ya Pak, ini betul-betul memang apa yang terjadi itu saya betul-betul di 2 minggu pertama itu menemukan probabilitas yang buruk, sehingga ini banyak sekali angka merah. Tapi kalau dilihat ini masih plus. Kenapa masih plus? Bukan saya yang hebat, bukan. Karena saya patuh terhadap SOP yang sudah saya tetapkan. Jadi intinya SOP tersebut adalah kita hanya melakukan open posisi di sebuah rasio terbaik, di sebuah support resisten terbaik, dan kita cut. Kita tidak boleh greedy, kita tidak boleh sayang dengan uang kita. Dalam artian, pada saat salah, secepatnya kita cut. Pada saat benar, kita tahan sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu. Sebanyak-banyaknya itu, ya paling tidak, itu kita memiliki, apa itu istilahnya itu, win rate, itu paling tidak itu minimal itu adalah 1:1. Nah ini kan akun saya kan ada di NPL 5 banyak. Ini drawdown-nya 5,8%. Kenapa kita menemui drawdown itu? Karena kita kebetulan di minggu pertama, kita ketemu dengan rasio yang 30% tadi. Rasio yang memang konsep ini atau apa yang kita percaya ini adalah sebuah probabilitas yang ada faktor salahnya sekitar 30%. Nah ini kalau kita lihat ini profit rate-nya 43%, loss rate-nya 56%. Nah, teman-teman, rekan-rekan kalau misalkan melihat seorang trader itu banyak sekali yang di awal saja dia sudah profit rate-nya 70 atau 30 gitu. Nah, di webinar yang lalu sudah saya ceritakan bahwasannya yang seperti itu belum tentu dia profitnya itu konsisten. Kenapa dia tidak profit konsisten? Artinya kan dia sebenarnya sudah bagus sekali. Bahkan di sini saya malah buruk ini. Saya 56% loss. 43% 56% loss, 43% profit. Tapi dari equity total yang sudah saya depositkan, saya masih ada plus. Nah, sementara banyak rekan-rekan saya di sebuah komunitas itu banyak sekali yang bahkan akurasi dia trading itu 80%, 90%. Realitanya dia tidak menjadi trader yang konsisten profit. Kenapa? Karena pada saat dia menemukan rasio jelek dia 10% atau mungkin 20% rasio jelek dia emosi, dia naik darah, makin ditekan, hari-harinya itu makin ditahan. Jadi artinya dia nahan minus, bahkan melakukan margin gale sehingga margin call gitu. Nah, karena judul dari webinar ini adalah profit konsisten, artinya kita trading yang safe, kita harus betul-betul jaga. Dalam artian jaga itu adalah kita pada saat open posisi itu harus menempatkan resiko. Jadi resiko itu sudah kita rencanakan di awal, bukan di depan. Jadi kalau kita bicara trader itu macam-macam ya Pak. Ada trader yang memang betul-betul
istilahnya itu risk taker. Kan banyak orang bilang kalau orang tersebut risk taker pasti dia profit konsisten, kan seperti itu. Atau trader yang hati-hati, sayang betul dengan uangnya. Nah, kenyataannya semua apa istilahnya itu trader yang memiliki karakter seperti itu tidak akan menjamin bahwa mereka itu akan profit konsisten. Karena profit konsisten hanya kita dapatkan pada saat kita melakukan trading sesuai dengan SOP dan meriskan sesuai dengan istilahnya itu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Dalam artian pada saat saya nanti merencanakan buy di area sini, itu paling tidak saya sudah tahu bahwasannya saya punya risk di area sini. Pada saat ini tembus, saya tidak akan kejar di sini. Saya akan kejar nanti di bawahnya lagi. Gitu. Atau mungkin kalau kejar di sini nggak apa-apa, yang penting kita lihat areal support dan resistennya itu seperti apa. Jika memang support dan resistennya itu kuat, ya kita coba buy. Seperti ini kita di live trade ini saya nanti coba buy di areal ini. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah ini adalah support kuat. Support kuatnya itu setara dengan low tanggal 14 Desember itu. Saya coba nanti untuk melakukan buy. Jadi rekan trader intinya seperti itu ya. Bahwasannya kita sehebat apapun kita punya teori, sehebat apapun kita punya konsep, sepanjang kita tidak terima atau kita emosian, kita tidak akan menjadi seorang trader yang memiliki konsistensi profit. Tadi sudah saya tunjukkan akun saya. Akun saya babak belur, rekan trader. Betul-betul ibaratnya kalau kita lihat tadi, itu loss saya itu jumlah loss saya, frekuensinya lebih besar daripada profit. Profit saya sekitar 46%, loss saya 54%. Tapi saya bisa menjaga modal saya bisa jaga. Karena apa? Karena saya menjalankan semua sesuai dengan SOP. Artinya saya tidak greedy. Pada saat saya melakukan posisi buy atau sell, kemudian sebuah support atau resisten tersebut ditembus, secara otomatis dia akan menyentuh level stop loss saya. Nah, seperti itu. Jadi kita trading di sini itu betul-betul lotnya juga kita ukur, jumlah lotnya kita ukur, kemudian risknya juga betul-betul kita ukur. Saya betul-betul jaga supaya trading saya ini nanti tidak memiliki ibaratnya itu drawdown itu di atas 7%. Itu betul-betul saya jaga. Menjaganya dengan apa? Dengan kontrol emosi dan jalankan sesuai dengan SOP. Intinya seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat, ini level 50%. Nanti saya coba untuk buy. Itu bukan dadakan ya. Tapi sudah saya rencanakan di pagi hari. Jadi ini pagi hari, tanggal hari Senin, saya sudah membuat Fibonacci rasio, di mana high-nya itu adalah high tanggal 13 Desember, dan low-nya itu adalah low tanggal 15 Desember. Ketemulah level-level rasio. Tinggal kita pilih apa yang menjadi dasar pilihan kita. Yang menjadi dasar pilihan kita itu adalah support dan resisten yang terkuat. Nah ini kalau kita lihat di pagi hari ini sudah kelihatan ya, ini tadi saya sudah buy di areal 23%. Artinya apa? Artinya saya sudah jalankan konsep Fibonacci rasio ini sesuai dengan SOP. Nah nanti saya coba untuk level 50%. Saya belum ini ya, kalau saya lihat itu kalau memang bicara tentang support yang paling kuat memang di area 50%, makanya nanti saya coba untuk buy. Intinya di situ ya, dalam trading itu kita harus terencana dan paham resiko. Intinya seperti itu. Kita tidak boleh dalam trading itu kita nahan minus itu sampai $200, $300, atau mungkin jumlah yang begitu besar, tapi begitu taking profit itu kecil sekali. Nah, itu artinya tidak imbang. Gitu. Jadi banyak trader itu trauma berhenti dan tidak lagi menjadi seorang trader yang konsisten profit karena mereka
seringkali pada saat mereka salah itu mereka betul-betul pertaruhkan semua gitu. Intinya gitu ya rekan trader, bahwasannya kita di trading ini kan kita semua berdasarkan perencanaan ya. Artinya kita tidak boleh meresikokan semuanya. Kita harus resikokan sesuai dengan rencana kita. Artinya apa? Sebelum kita trading kita harus tahu bahwasannya kalau kita ini tembus, areal sini tembus, kita tahu kita stop loss-nya berapa dolar kan gitu. Nah, saya kira itu ya, namanya beginilah dunia trading gitu. Beginilah dunia trading, dan memang di dalam trading itu kembali lagi ke cerita saya di masa lalu, saya sudah ibaratnya itu sudah berkenalan dan berinteraksi dengan trader yang dari beberapa generasi, itu memang nggak ada istilahnya orang yang loss atau margin call di tradingnya itu karena mereka itu salah teori. Mereka itu adalah seorang trader yang saya ceritakan tadi. Akurasinya itu ada yang 80%, ada yang 90%. Saya amatin satu-satu dari para trader itu memang penyakitnya hanya satu. Hanya satu dan tidak ada penyakit lain, itu adalah yang namanya adalah kendali diri. Jadi itu ya teman-teman. Makanya kalau kita sebelum open posisi, kita harus tahu bahwasannya kita punya risk dan kita berjanji bahwasannya risk itu tidak ditambah-tambah. Dan kita tidak emosi. Kita harus positive feeling, positive thinking bahwasannya mungkin pada saat saya buy di areal rasio 50%, jika ini tembus, saya berada di probabilitas yang buruk 30%. Artinya atas hal tersebut, itu membuat kita itu nyaman. Oh, saya lagi ada di 30%. Berarti apa? Paling tidak, saya tunggu nanti di rasio 38% atau di 23,5%, saya coba lagi. Gitu. Saya tidak perlu di sini melakukan averaging, tidak perlu melakukan martingale. Karena apa? Market tidak terbatas. Di atas, ibaratnya gini ya, di atas gunung ada gunung. Ibaratnya ini gunung ini, kita nggak tahu apakah malam ini atau lusa itu ada gunung lagi yang lebih tinggi. Kalau kita sell di sini, kemudian kita tambah sell di sini, kita tambah lagi sell di sini, kita tambah lagi sell di sini, memang betul ini semua adalah resisten. Tapi ingatlah prinsip bahwasanya di dalam market itu di atas gunung ada gunung, bahkan di bawah lembah pun itu ada lembah. Pertanyaannya pada saat kita melakukan averaging atau martingale, ininya seperti apa? Kan gitu. Kuat tidak? Karena apa? Karena ini bukan perdagangan 1:1. Ini adalah perdagangan margin. Di dalam perdagangan margin itu tidak, kalau misalkan kita profit misalkan 50 pip, kita dapat ini profitnya misalkan GU kita buy, kemudian ada misalkan setengah pound sterling, atau mungkin emas per try on-nya kita buy, kita dapat sekian dolar, itu dihitung sama persis enggak. Ini adalah perdagangan margin, artinya ada faktor pengungkit. Sehingga pada saat kita melakukan martingale atau averaging, itu orang yang melakukan itu ibaratnya itu gambling. Dalam artian apa? Pada saat memang betul market itu bolak-balik, dia menang. Pada saat ketemu trennya, tinggal tunggu waktunya margin call. Sudah berulang kali saya senang sekali dan saya selalu mengulang. Dan saya sudah izin kepada teman yang ibaratnya sudah gagal. Dan saya berjanji tidak menyebutkan namanya, bahwasannya segala sesuatu, ibaratnya itu kita dalam trading itu, apabila kita tidak memiliki batas, pastinya kerugian kita juga tanpa batas. Pada saat kita memiliki batas, pasti keuntungan kita itu tanpa batas. Itu. Karena apa? Yang namanya rasio Fibonacci, ini salah satu teknik ya, yang memiliki akurasi 80% dengan kesalahan 30%. Buat apa kita mempertahankan 30%? Kita mending mempertahankan 80%. Buat apa kita ngotot di sini? Sementara mungkin esok atau lusa kita ada 80%. Poinnya di situ.
Jadi dalam trading itu yang paling penting itu bukan teknik. Teknik apapun, saya yakin itu bagus. Yang paling penting pada saat kita trading itu adalah bagaimana kita paham resiko, bagaimana kita mengendalikan diri, dan bagaimana kita jalankan trading kita itu sesuai dengan SOP yang sudah kita rencanakan. Nah, seperti ini misalkan, saya rencana, saya buy di support terkuat di areal sini. Pertanyaannya, kenapa saya nggak buy di sini? Ya kan saya sudah punya SOP, saya akan buy di sini. Kenapa saya buy di sini? Meskipun ini sudah di areal 50%. Jadi harapan saya pada saat saya menunggu betul-betul di resisten yang kuat ini, stop loss saya itu tipis. Saya tidak akan memfloating negatif yang besar. Karena pada dasarnya kita harus pada saat trading harus punya prinsip bahwasannya floating minus itu adalah duri dalam daging. Artinya itu menyakitkan. Duri dalam daging itu lama-lama akan membengkak, dan membuat kita itu makin sakit. Kita harus pahami itu. Makanya kalau di dalam trading, kenapa saya stop loss-nya itu nggak pernah besar? Karena saya orang yang paling nggak suka dengan minus. Setiap kali minus 10 pip, 11 pip, 12 pip, langsung kena merah. Itu. Poinnya di situ. Jadi kita dalam trading itu harus membenci, ibaratnya ini kalau dibuka di handphone itu warna merah. Warna merah harus kita benci. Kita harus senang sekali dengan warna biru. Dalam artian kita harus mempertahankan profit sebesar-besarnya dan kita harus cut loss secepatnya. Prinsipnya seperti itu. Jadi itu ya kurang lebih sambil kita tunggu momen kita untuk open di rasio Fibonacci terbaik. Mungkin ada yang kita mau didiskusikan ya. Mungkin sudah ada yang ini, kita di sini diskusi aja ya. Kita artinya untuk materi kita sudah bahas di 3 kali pertemuan. Sekarang ini kita diskusi ya. Intinya seperti itu. Mau nanya Pak Ustadz. Ini kan Silakan. dia nggak sampai di 50 dia udah nggak turun. Kita tadi nggak ambil posisi tuh di 50 ya Pak Ustadz ya. Udah keburu naik dia. Apa dia bakal turun lagi ya Pak Ustadz? Bisa TikTok-TikTokan gitu maksudnya? Bisa Pak. Segala sesuatu itu bisa terjadi. Jadi gini Pak Daniel, saya itu paling sebal, itu paling emosi dengan market pada saat kita anggap ini kayaknya nggak nyampe di bawah, tapi begitu saya open di atas, dia neken ke bawah. Nah itu, seperti itu. Saya jaga itu sehingga ya sudahlah, saya akhirnya hanya berprinsip, hanya ber-SOP bahwasannya saya akan open, udahlah di areal supportnya yang terkuat aja gitu. Jadi tujuan saya ngambil pas posisi di areal support terkuat itu adalah untuk menghemat Pak. Menghemat cut-loss. Ya, jadi kalau saya ngambilnya di sini, saya nggak akan sebesar pada saat saya ngambil di sini gitu. Intinya gitu, Pak. Maksudnya saya nggak ngerti. Gimana Pak Ustadz? Gimana? Saya nggak ngerti, coba ulang. Kalau kita lihat Pak ya, kalau kita di areal rasio 50%, itu support yang paling kuat kan di areal sini ya Pak. Di bawah daripada 50% kan? Iya, di bawah 50%. Nah, saya nanti ngambilnya di sini Pak. Bukan pas di 50% gitu. Terus kalau tujuannya adalah supaya nanti pada saat tembus sampai di sini aja sudah saya cut Pak dan gitu. Oh, di bawah situ aja udah di stop loss ya? Ya, saya udah di stop loss. Saya paling nggak suka Pak. Prinsip trading saya itu paling nggak suka dengan warna merah Pak. Gitu. Gitu ya. Jadi memang kalau kita trading itu Pak, sedapat mungkin, sebisa mungkin kita betul-betul nempel di areal support atau resisten. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau nggak nyampe gimana ya? Kalau nggak nyampe ya sudah, itu bukan rezeki kita gitu aja. Bukan rezeki. Ya, bukan rezeki. Contohnya kan ini Pak, ini adalah resisten ya Pak. Ya, Pak Daniel ya. Iya. Yang pada tanggal 14 Desember itu jadi support, ya kan? Kalau kita ngambil di sini, kuat tuh. Nah, kan gitu. Ustadz, itu resisten kuat. Ya, resisten kuat. Nah,
Kalau kita betul-betul ngambil di Iya, sini kan iya. selain kita mendapatkan taking profit yang lebih besar, kalau kita kena resiko juga lebih kecil, intinya seperti itu. Nah itu perencanaan trading saya di sini ya. Kalau misalkan nggak mencapai sini sampai dengan akhir webinar ya saya nggak akan maksa, kan intinya seperti itu. Jadi memang apa yang saya lakukan itu memang sudah ini ya Pak ya, sudah saya rencanakan dan ini memang sudah diambil dari intisari, ibaratnya itu pengalaman trading saya yang sudah lebih dari 10 tahun gitu. Jadi gini, ini profit rate saya hanya 43%, loss rate saya 56%. Nah, itu tidak membuat saya negatif kan gitu. Iya, intinya iya. kan seperti itu. Karena apa? Karena saya selalu berhemat stop loss tapi memperpanjang profit. Kan angka ini didapat karena saya memperpanjang profit pada. Profit. Nah, intinya seperti itu. Meskipun gitu. Pencapaian seperti ini saya juga kecewa Pak Daniel. Kenapa kecewa? Karena seharusnya saya di minggu 1, minggu 2, dan minggu 3. Hari ini masuk minggu 3. Saya di minggu 1, minggu 2. Saya seharusnya sudah ketemu areal 70%. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah saya banyak menemui 30%. Gitu. Dan jujur aja, yang namanya saya juga manusia ya Pak Daniel ya. Iya, iya. Saya pada saat banyak ketemu 30%, yang seharusnya saya bisa manfaatkan itu, yang kita sama-sama sell ya Pak ya. Seharusnya saya bisa manfaatkan itu untuk menambah jumlah profit, karena mental saya drop. Saya akhirnya tidak memanfaatkan secara maksimal sehingga perolehan profit saya juga sekitar 2%. Ya, tapi memang itulah Pak Daniel, intinya kita dalam trading itu kita memang kita harus sedapat mungkin, sebisa mungkin kita di zona aman ya Pak ya. Di zona aman artinya jangan sampai terjadi bahwasannya kita itu begitu loss itu besar. Percuma Pak, begitu loss besar, begitu profit kecil. Percuma kita punya akurasi 80%. Enggak balance Pak ya. Enggak balance. Akurasi 80% tapi profit 10 ditutup, tapi minus 100 ditahan. Tinggal nunggu Pak waktunya. Dan nyatanya trader yang seperti itu banyak kita temui Pak. Enggak cuma satu Pak, banyak kan gitu. Nah ini tadi sebenarnya kalau saya ngambil di rasio 50% itu sudah oke ya Pak, sudah lumayan kan gitu kan. Iya. Jadi prinsipnya seperti itu Pak. Nah kita harus ibaratnya gini ya Pak. Konsep Fibonacci rasio itu hukumnya pada saat dalam satu minggu market itu ada di areal 76 dan 23, itu sampai Jumat itu dia akan take top di sini Pak. Itu probabilitas. Gitu. Tapi kalau market itu hanya mampir di 23%, dia akan tembus lurus ke atas. Kalau nggak salah saya lihat tadi terjadi di GBP JPY ya Pak. GJ ini. Ini tadi terjadi di GJ ya Pak. Kalau nggak salah tadi di GJ tadi terjadi tadi. Ini GJ. Hari ini hari Selasa Pak ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Areal sinilah ya. Nah tuh 23 atau 38 tuh. Kalau dia nggak kuat di areal 23 dan 38, ini kecenderungannya dia neken lagi ke bawah. Tapi kalau dia sempat masuk ke areal 61 sama 76, kecenderungannya hanya bolak-balik. Itu saya sudah menemukan itu di backtest dan forward test Pak Daniel. Memang itu memang itu ya. Jadi kalau gini Pak Ustadz, boleh diambil kesimpulan kalau dia ditembusin 23,8 dia akan terus ke bawah terus atau ke atas terus Pak ya. Jadi dia nggak tiktok-tiktokan. Iya betul Pak. Betul. Oh, patokannya gitu ya. Patokannya itu. Jadi itu rasio Fibonacci seperti itu Pak. Nah, seperti yang model dia itu bergerak di tengah. Nah, kalau gitu seperti kayak gold gini, kalau dia ditembusin ke berapa sih? 61,8 itu dia akan naik terus ke atas ya, Pak? Atau dia turun lagi ke bawah? Maksimal 76 nanti kita sell, dia nanti akan take top bolak-balik di area situ.
Oh, 76 ya, ada 76. Iya, sorry ada 76. Saya pikir 61. Jadi tiktokannya di 76. Kecuali 76 itu udah tembus, Pak ya. Iya, udah tembus. Kalau tembus dia naik terus. Betul. Tapi kalau dia nggak sampai 76, dia turun lagi ke bawah, kita bisa ambil sell, dia akan tiktokan lagi sampai di 23,6. Betul, seperti itu, Pak. Oh, gitu. Dan ini kan sudah terjadi di awal kita webinar ya, Pak. Pada saat market itu saya coba buy di level 23, ternyata dia mendesak turun sampai level 61. Akhirnya kan dia cuma TikTok di area ini. TikTok Mungkin aja. kita buka ya, Pak ya. Kita di beberapa minggu yang lalu ya. Boleh. Backtest. Iya, jadi ini sudah saya temui di backtest dan forward test ya. Ini kita gold coba. juga ya, Pak? Di gold juga, iya betul, Pak. Betul, ini gold, Pak. Ini di H1 atau M30, Pak? H1 ini ya? Saya H1 biar ini, Pak. Biar enak. Ya, H1 lebih gampang ngelihatnya. Kan 5 hari seminggu. 6 jadinya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Ambil yang paling tinggi, turunin ke bawah gitu kan. Pakai Fibo. Nah, kalau minggu lalu kan dia kan cuma TikTok di sini, Pak. Mana dia? Tak tok di sini. Dia sempat naik kan gitu kan. Di 61 dia naik. Makanya kan saya bilang bahwasannya rasio terbaik kita untuk melakukan buy dan sell itu adalah di 23. Kalau kita lihat ini ya, atas kenaikan ini kita 23 gagal. Enggak, kita sudut pandangnya di sini ya. Sudut pandangnya di sini ya. 23-nya kan di sini, Pak. Kita kan pengukurannya kan ini sama ini ya. Iya, betul. Nah, kita pada saat ini naik ke atas, kita coba di 23, ya kan? Kalau hanya satu level dapat, ya kan? Iya. Nah, dia masuk terus sampai 61 sampai 76. 76, kan? iya betul. Nah, dia balik lagi. Nah, dia akan ada di areal ini terus. Dia akan kekurung di sini, Pak. Gitu. Dia kekurung di rasio ini terus. Oh, rasio itu iya dari minggu lalu malah, Pak. Iya, dia kekurung di sini. Iya, terkurung di Sekarang situ. 61, nanti di 76, nanti dia kekurung lagi di sini. Nah, sementara kalau kita bicara masalah kekurung ini, Pak, itu tidak konsisten, Pak. Dalam artian, kadang dia itu di 61 saja, kadang di 76. Gitu. Oh, itu yang nggak konsistennya. Iya, nah, nggak konsisten di situ. Kadang di 23, kadang di 38. Seperti kita lihat tadi, Pak, di GJ. Di GJ kalau kita lakukan pengukuran rasio seminggu, tuh 2, 3, 4, 5 ya, high low. Ini kan dia mampir di 38 ya, Pak. Gitu. 38. Ya. Makanya kalau kita lihat ini, kita lihat pengukurannya dalam 1 minggu dia memiliki open dan close-nya itu menurun, artinya kita kan mengukurnya kan ke bawah. Iya, jadi betul, pada saat dia melakukan testing di 23, kita harus tes untuk sell. Di 38, kita juga tes untuk sell. Dan ternyata di 38 kita sukses, kan gitu. Tapi suatu hari, suatu saat kita juga bisa alami, Pak, kejadian bahwasanya kita tes di 23, kita cut loss. Kita tes di 38, cut loss. Makanya langsung masang di SL-nya nggak usah jauh-jauh ya, Pak Ustadz. Nggak usah, kita hemat, Pak. Kita harus pelit, Pak. Iya, jadi berarti loss-nya sedikit aja. Tapi kalau bener, profitnya berapa kali lipat tuh. Betul. Nah, seperti itu, Pak, yang dicari. Itu makanya yang tadi bilang tuh begitu. Makanya kalau kita bilang bahwasannya kadang stop loss itu sayang banget gitu. Saya bilang justru sayang pada saat kita nahan loss gitu. Kalau kita nahan loss, suatu saat kita bisa kehilangan semuanya, Pak. Gitu. Betul. Kita misalkan buy di sini, Pak, kita tahan di sini, kita tahan di sini, kita tahan di sini, kita tahan di sini. Yang tadi saya bilang di bawah lembah ada lembah, kan gitu ya, Pak ya? Iya. Suatu saat ini habis, kan gitu. Habis dana kita. Tapi kalau kita cut loss di sini, kita bisa berpikir bahwasanya ini kayaknya tekanan kuatnya ke bawah. Kita mencari areal sell, kan kebales, Pak. Misalkan di areal sini kan kebales, kan gitu. Yang penting prinsipnya itu, Pak, pada saat kita melakukan open posisi itu batasi jumlah opennya, Pak. Itu saya sarankan untuk batasi. Paling tidak, itu kita itu 2 kali salah, kita harus stop. Kenapa saya bilang 2 kali salah, Pak?
Satu kali salah aja pikiran kita udah kemana-mana, Pak. Udah jengkelnya minta ampun, apalagi kesalahan kedua, kesalahan ketiga, kesalahan keempat, kesalahan kelima. Jadi dalam kita trading itu kan beda dengan bisnis konvensional ya Pak. Kadang-kadang kalau kita di bisnis konvensional, pada saat misalkan kita buka toko, toko nggak laku, kita kan nggak ngamuk ya Pak. Enggak, Dalam harus artian ngamuk itu kita buka toko yang lain Pak. Saya buka warung rokok di pinggir jalan A. Warung rokoknya nggak laku. Saya buka lagi di jalan B kan seperti itu. Kita kan nggak mungkin melakukan itu. Saya harapkan di trading kita melakukan itu. Pada saat kita buka satu toko, ternyata toko tersebut nggak laku, cepat-cepat kita tutup Pak, kan gitu. Bukan kita buka toko lagi, dalam artian kita melakukan averaging atau market gale, seperti itu. Kita harus segera tutup itu. Kita harus berpikir, kita jernihkan otak, kita jernihkan pikiran untuk setting up posisi lagi yang terbaik, kan gitu. Karena apa? Pada saat kita salah, yakinlah bahwasanya kita sedang berada di faktor kesalahan kita yang hanya sekitar 30%. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin minggu depan kita menemukan rasio kita sesuai dengan backtest kita di masa yang lalu. Poinnya kan seperti itu, Pak. Iya, iya. Kalau kita sudah kehilangan, sudah minus, Pak. Misalkan kita buy di sini, kemudian kita tahan buy di sini. Mau SL itu bingung, Pak. Betul nggak, Pak? Iya, ambil buy. Ntar saya SL misalkan ini udah minus 30%. Kalau balik gimana? Kan kita jadi apa istilahnya itu? Jadi galau ya Pak ya, dalam artian galau ya. Iya. Kalau balik gimana? Nah, terus kegalauan kedua adalah, nah, percuma dong kerja keras saya selama 1 bulan saya mendapatkan profit misalkan 50% atau 60%, hilang dalam 1 hari. Juga, kan? Iya betul. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita trading supaya kita bisa profit konsisten di forex, yuk sama-sama kita batasin resiko kita batasin open kita. Kita harus terima kekalahan. Jangan sampai kita nggak terima kekalahan. Jadi gitu ya. Intinya Pak, kalau kita bicara tentang market, itu menurut saya secara pribadi yang terbaik kita nggak menganalisa market, Pak. Betul. Tapi kita menjalankan apa yang sudah kita tes di masa lalu. Kenapa saya bilang kita tidak boleh menganalisa market? Kalau kita market analisa, kita jadinya fanatik terhadap satu posisi, Pak. Betul. Misalkan kita analisa bahwasannya GJ kan kemarin naik tuh dalam 1 bulan. Harusnya naik, nanti buy di sini, buy di sini, buy di sini, terus-terusan, Pak. Habis, Pak, ini nanti kan. Habis uangnya. Yang kita lakukan itu adalah kita harus melakukan sesuatu itu, kita mengingat-ingat masa lalu. Seperti contohnya ini adalah Fibonacci rasio weekly. Pada saat kita berpikir bahwasannya secara logika betul ya Pak ya, mungkin candle daily-nya, candle besarnya masih up. Tapi secara rasio dia mengatakan saya harus sell di 23 dan 38. Saya akan tutup mata Pak. Saya tidak akan lagi melakukan analisa. Karena yang saya percaya adalah masa lalu. Dan kita sebagai trader, jika kita ingin profit konsisten, market janganlah dianalisa. Tapi kita lakukan sesuai kejadian di masa lalu itu seperti apa, dan jika salah kita buang. Intinya seperti itu. Gitu. Mungkin apa yang saya kemukakan ini kontroversial Pak, tapi saya nggak masalah gitu. Itu kan berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan pengalaman saya, kalau market saya analisa, membuat saya itu fanatik Pak. Betul. Fanatik. Saya pokoknya pengen nge-buy. Saya pengen buy terus. Sampai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saya buy terus, duit saya makin menipis, minus makin banyak. Saya baru sadar, oh ternyata angin sudah berubah kan gitu. Capek Pak nanti Pak. Iya betul. Nih kalau Pak Ustadz, kalau udah kasus kayak gini nih, GJ ini kan dia udah melebihi kita punya garis dari Fibonacci yang minggu lalu. Ini analisanya gimana ke depannya nih kalau yang model grafik GJ kayak model gini, Pak Ustadz? Kita mau ambil berapa lagi? Karena dia kan kalau menurut Fibonacci minggu lalu, dia udah turun sampai di minus berapa itu? Minus 50. Minus 50. Apakah masih kita pakai yang minggu lalu kalau udah begini?
Saya nggak bingung nih analisa ini kalau udah sinyalnya begini, apa tunggu dia TikTok lagi di 23,8 kita ambil sell lagi atau gimana ya? Ini saya bingung nih Pak Ustadz nih. Kalau ketemu model kayak gini nih, Pak Ustadz gimana analisanya? Oke, pertanyaan bagus Pak Daniel. Jadi kalau kita melihat seperti ini kan ini sudah jauh sekali dari arealnya ya. Iya, betul. Nah, jadi memang terus kita mau pakai Vibo yang mana gitu. Nah, atau kita kembali lagi. kembali lagi ke ini Pak, kembali lagi ke yang pernah saya katakan tentang Fibonacci, bahwasannya yang pertama itu Fibonacci mau ditarik basically-nya dari time frame berapapun itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang salah adalah kita tidak melakukan trading sesuai dengan SOP. Nah, kalau saya itu senang sekali kalau seperti ini saya tambah terus Pak. Ini misalkan minus 0,618. Jadi di sini saya tulis minus 61,8. Oh, ditambah terus. Oh, ditambahin. Iya, saya ngerti. Nah, seperti itu. Oh, iya tuh ada tuh. Atau pilihan kedua, kita menggunakan Fibonacci yang daily, Pak. Daily itu seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kan beberapa minggu lalu saya juga udah cerita ya Pak Daniel ya, bahwasannya kita itu mau narik Fibonacci dimanapun itu nggak ada masalah kan gitu kan. Contohnya ini Pak, kalau kita tarik daily, ini kita lihat swing high-nya kan tadi ya di sekitar 167005. Tunggu Pak Ustadz. Ini maksudnya pengertian daily itu time frame-nya tetap di H1, cuman untuk satu hari ini aja ya? Untuk satu hari ini, ya betul. Oh, itu pengertian daily-nya. Terus kalau saya pikir time frame-nya ke daily, rupanya time frame-nya tetap di H1, cuman satu kotak hari ini doang. Betul. Oke, ngerti. Terus lanjut, sorry, dipotong. Nah, kembali lagi ke SOP kita, bahwasannya 23 kita tes untuk sell, kan gitu kan? Sell, betul. Nah, 38 kita tes lagi untuk sell. Kalau ini sudah salah, yang kita lakukan apa? Ini Pak, kita tekan tombol ini Pak. Mana tuh? Tombol ini. Itu tradingnya seperti itu Pak. Jadi pada saat kita salah 2 kali ya sudah selesai. Ini kan kita jalankan SOP ya Pak. Iya. Kita kan ini ibaratnya satu gelombang penuh nih ya, satu gelombang penuh daily. Nah, kita tarik dari high ke low. Otomatis kalau kita melihat seperti ini, kita kan 2 kali percobaan di 23 dan 38 kan gitu. 38, iya. Kalau ini sudah salah, yang kita lakukan jangan ngotot. Kembali lagi ke yang saya cerita tadi, bahwasannya meskipun ini market itu terlihat turun jauh, banyak sekali kita temukan fakta bahwasannya market itu tiba-tiba bergerak kencang ke atas. Sehingga kalau kita sudah ketemu seperti ini dan kita sudah 2 kali salah, yang terbaik yang harus kita lakukan adalah kita tutup MT4 kita, Pak. Kita harus kembali lagi ke dunia nyata. Jangan lihat-lihat lagi Forex, Pak. Karena apa? Karena market itu kadang-kala itu pergerakannya tidak konsisten. Kalau kita layanin terus, Pak, ini Pak nanti korbannya, Pak. Gitu loh. Oh, MC. Bukan cuma MC, Pak. Mungkin minus 30, minus 40, itu bikin kita stres, Pak. Oh, minus 30. Iya. Nah, ini bikin kita itu secara mental itu kita menjadi drop. Mending kita di sini 23% kita potong di tengah-tengah. Nanti kan cek dulu, Pak. Di sini, Pak, historinya, Pak. Oh, ya kan? Iya. Resistennya di mana kita ambil, kita cut loss. Terus di sini kita cek lagi resistennya di mana kita ambil, kita cut loss. 2 kali salah. Sorry Pak Ustadz. Pak Ustadz. Untuk ngeliatin masa lalunya berarti jangan di time frame H1 dong. Mungkin di H4 baru kelihatannya. Betul, Pak. Makin besar time frame-nya otomatis makin bagus. Gitu. Makin kelihatan dia punya support yang kuatnya atau resistennya ya. Betul. Karena kalau cuma dilihat cuma H1 begini kan cuma kelihatan satu yang gede. Tapi kalau dilihat di H4 bisa dikasih lihat Pak Ustadz, coba H4-nya. Lebih kelihatan lagi, Pak. Gitu. Oh, masih belum kelihatan ya. Nah, seperti ini dia. Mungkin kan di areal sini. Nah, ini 38,2 itu tadi. Nah, ini kan juga ini support yang bagus kan di area sini kan ketahan cukup lama nih, Pak. Iya. Gitu. Makanya saya selalu senang sekali dengan apa itu istilahnya itu memberikan sebuah pemahaman
berdasarkan pengalaman saya bahwasannya market itu tidak boleh kita lakukan action berulang kali. Gitu. Intinya seperti itu. Pada saat kita salah, kita berhenti. Pada saat kita sudah TP, kita berhenti. Itu intinya seperti itu. Sudahlah, gitu loh. Seperti contohnya ini, Pak. Kita hanya boleh ngetes itu 2 kali, Pak. Di rasio 23 dan di rasio 38 daily. Ini kan daily ya. Daily, pada saat ini salah, kemudian ini salah, yang kita lakukan kita tutup MT4, Pak. Udah, itu yang terbaik. Karena apa? Karena masih ada hari esok. Hari esok mungkin dia akan ngetes di 76, dia akan ke bawah sini. Sehingga tidak ada artinya, Pak, kesalahan ini gitu loh. Itu yang saya pengen tekankan tuh di situ. Iya. Nah, kalau ternyata setelah ini dia nyentuh 50 kemudian drop lagi ke bawah, seperti apa ya? Bukan rezeki kita. Prinsipnya betul. Dalam trading itu kita harus ingat-ingat bahwasannya masih ada hari esok. Di mana yakinlah bahwasannya kalau hari ini kurang baik, yakinlah bahwasannya esok akan lebih baik. Poin terpenting dari trading itu di situ, Pak. Bukan kita tahan loss sampai loss itu betul-betul besar sehingga kita mau nutup itu bingung. Gitu. Jangan sampai, Pak, seperti itu. Karena apa? Karena prinsipnya di atas gunung ada gunung, di atas langit ada langit. Artinya di atas resisten R1 masih ada R2, R3, R4 dan seterusnya. Kalau kita tahan terus, nggak akan sampai, Pak. Kenapa nggak kita cut loss secepatnya dan kita melakukan switching, berpikir bagaimana cara kita ngikutin arah trennya. Dengan apa? Dengan kita melakukan testing 23%, atau mungkin 30%, atau mungkin 76%, kayak gitu. Poinnya di situ. Oke. Jadi itu ya, yang ingin saya tekankan itu bahwasannya kalau kita pengen profit konsisten, jangan bolak-balik kita melakukan open posisi, apalagi pada saat kita salah. Pada saat benar pun, kita jangan lagi melakukan open lagi, kan gitu. Sedapat mungkin ya. Kalau sudah mencapai target, ya sudah, kita nikmatin aja. Karena apa? Kalau kita sudah plus, kemudian kita coba open lagi, nanti kalau minus, kita emosi nanti. Betul. Itu pengalaman saya seperti itu. Tadi saya udah profit $100, sekarang tinggal 20 nih. Kurang ajar. Akhirnya apa? Maki-maki, ngumpat-ngumpat, semua penghuni kebun binatang dipanggil semua, kan gitu kan. Namanya binatang kita panggil kan juga nggak ngerti kan, Pak, kan gitu. Ya daripada seperti itu, pada saat kita salah kita berhenti, pada saat kita sudah mencapai target sesuai dengan rencana kita, ya kita berhenti. Kalau belum mencapai target, ya kita juga berhenti sama. Karena apa? Karena prinsipnya market forex itu ada hari-harinya. Dia membentuk sebuah pola gerakan yang tidak konsisten. Nah, kapan berhentinya ketidakkonsistenan itu nanti. Ini kan termasuk dalam kategori nggak konsisten. Karena apa? Tiba-tiba lurus. Mau ini karena news atau apapun itu, yang namanya itu ya termasuk dalam kategori beda dengan biasanya. Biasanya kan seperti ini. Kan gitu kan. Biasanya saya mau buy di atas, mau sell di atas, mau buy di bawah sini, kejemput jadi plus kok. Kan gitu. Pada saat terjadi seperti ini, apa kita masih berharap akan jadi seperti ini? Kan gitu. Kan gitu. Jangan pernah kita berharap di market. Yang ada adalah kita buang minus kita. Kita berharap di market, itu market tidak akan memberikan belas kasihan ke kita, rekan trader. Market itu kejam. Kita punyanya hanya 1.000, itu betul-betul bisa dihabiskan semua dalam satu malam, bahkan hanya beberapa jam. Makanya sedapat mungkin kita kurangi jumlah open kita riskan, kita batasin. Yang terbaik hanya seperti itu, nggak ada yang lebih baik lagi. Kalau misalkan ada seorang mentor atau siapapun orangnya yang mengatakan bahwasanya saya punya teknik hebat, kamu trading aja sama saya tradingkan, saya punya teknik hebat. Itu tidak akan mungkin terjadi dan itu tidak akan pernah ada. Sampai kapanpun. Bahkan sesuatu yang sederhana bisa membuat profit kita konsisten. Saya beberapa minggu yang lalu, saya ulang lagi kan, enak juga kan, supaya kita mengingat terus. Saya punya teman namanya Pak Dayat. Beliau tidak mengerti apa itu support dan tidak mengerti apa itu resisten. Saya sebenarnya punya 2 teman yang model seperti ini. Ini adalah generasi tahun 2022. Pak Dayat hanya ngerti bahwasannya pada saat candle H4 itu kotak,
artinya bullish, dia akan memperkecil time frame sampai ke M1, dia perkecil. Dia tunggu sampai M1 itu ada tanda-tanda kenaikan. Apa yang membuat beliau itu profit konsisten? Karena beliau hanya bisa deposit 1 kali dalam 1 hari. Pada saat dapat, market lagi lurus, panen. Seperti ini. Beliau panen. Karena apa? Posisinya, dia sell di areal sini. Karena candle-nya sudah mulai bearish, dia sell. Dia dapat dengan sangat kencang, kan gitu, ke bawah. Kan gitu. Tapi pada saat beliau MC, artinya nggak semua posisinya itu akan plus. Enggak, pastilah akan suatu saat dia akan kena risk. Dia tidak bisa deposit lagi. Kan gitu. Dia akan repot untuk melakukan deposit lagi. Karena dia sudah batasin resiko dia dengan tidak memiliki internet banking. Nah, ini saya cerita lagi, kembali ke masa saya awal-awal trading di tahun 2008. Pada saat itu saya punya teman namanya Pak Wargo. Jadi nama lengkap beliau itu adalah Wargo Yulisto. Pada saat kita di kantor rame-rame trading, beliau pengen ikut-ikut. Saya trading gitu. Saya pengen nyoba. Nah, pada saat itu beliau deposit. Sudah tua, mungkin 2 atau 3 tahun sebelum pensiun. Nah, tapi pada saat trading itu, saya juga nggak nyangka. Dalam artian nggak nyangka itu, Pak Wargo nanti kita ajarkan cara supaya bisa profit di forex. Nah, pada saat itu kita gaya-gayaan. Kita masih baru, MC-an juga gaya-gayaan. Nanti kita ajarin cara. Tapi ternyata enggak. Dia nggak ngerti apa itu technical analysis, nggak ngerti apa itu fundamental. Dia main hajar, buy sell, malah withdrawal. Kan gitu. Yang paling penting di dia itu adalah mirip sekali dengan yang terjadi di Pak Dayat. Dia hanya bisa deposit pada saat ada saya. Artinya apa? Beliau pulangnya malam, saya pulangnya tepat waktu. Pada saat malam dia sudah deposit sekali, kan dia nggak enak mau ngerepotin saya 2 kali kan gitu. Akhirnya beliau malah bisa profit bagus gitu. Karena pada saat dia ketemu pakemnya yang 80%, beliau maksimal sekali ngambil profit itu. Gitu. Nah, begitu zaman berubah, begitu teknologi berubah, muncullah internet banking segala macam. Gitu kan? Kemudahan-kemudahan kita untuk melakukan depo WD. Akhirnya ya itu tadi kembali ke itu yang tadinya hanya terbatasi dengan alamiah, hanya sekali open, kemudian bisa emosi berbalik-balik deposit lagi sehingga akhirnya trauma di forex gitu loh. Intinya di situ. Poin terpenting dari trading itu adalah pengendalian diri kita. Poin terpenting adalah kita itu sadar betul bahwasanya market hanya sebuah probabilitas. Kita nggak bisa terus melakukan analisa. Kita nggak bisa terus melakukan pembenaran. Kita salah, yang kita cari adalah fundamental. Bahwasannya yang terjadi seperti ini. Amerika seperti ini. Nggak bisa seperti itu. Pembenaran bahwasannya ada suatu forum yang mereka sedang buy GC. Atau mungkin sell gold. Seperti itu. Nggak bisa kita mengharap. Kita yang bisa kita lakukan itu adalah kita bukan siapa-siapa. Apalah kita. Jangankan kita dibilang trader kelas menengah. Dibilang kaki 5 pun masih di bawah kaki 5. Yang kita lakukan kan hanya ngikut. Pada saat market nggak sesuai sama arah kita, langsung cut. Nggak ada ampun namanya cut. Begitu tembus support resisten, cut. Begitu 2 kali salah, selesai. Udah, selesai. Karena apa? Masih ada hari esok. Yakinlah bahwasannya dalam kita trading yang terbaik adalah memiliki prinsip bahwasannya hari ini mungkin saya ada di level atau rasio yang buruk. Tapi masih ada hari esok, masih ada lusa, masih ada minggu depan. Saya ulang-ulang terus tentang konsep seperti ini. Bahkan kadang-kadang orang berpikir bahwasannya webinar saya ngulang terus. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi yakinlah, hanya ini loh rumusnya supaya kita bisa profit konsisten. Nggak ada rumusan yang lain. Mau kita cari dimanapun, mau kita cari dari negara manapun, tidak akan ada teknik yang memiliki tingkat akurasi 100% gitu loh. Yang terbaik kita hanya ngikut kan gitu. Ngikut pun hanya 2 kali, boleh 2 kali, nggak boleh ketiga, keempat, kelima tidak boleh. Stop, hentikan.
Gitu. Mungkin ada yang lain yang mungkin bisa kita sambil sharing ya tentang ini, tentang trading. Pak Ustadz, ya mau nanya Pak Ustadz, kalau tadi kan sudah disampaikan level-level tektokan itu yang paling tinggi kan 76,8, terus turun lagi ke 23 gitu-gitu ya Pak Ustadz ya, naik turun bouncing gitu ya, balik lagi mungkin ke gold ya. Nah, kalau misalnya kita gunakan fitur pending order gimana tuh Pak Ustadz? Maksudnya kita udah tahu nih level-level di situ, terus kemudian SOP-nya misalnya 2 kali shoot, berarti kan mungkin maksimal 2 kali pending order gitu. Dolar dia beli yen berarti harga yen naik dong, dolarnya melemah. Nah, boleh Pak, justru yang terbaik itu kita pending order, tapi kita pending order bukan di rasionya langsung Pak. Misalkan ini rasio 61,8 ya. Kita bukan di sini Pak, tapi kita mencari di area sini di mana resisten yang terbaik kan gitu. Seperti ini ya Pak. Kebetulan kan memang ini rasionya kan di sini ya Pak. Gara-gara BOJ-nya ya suntik beli dolar. Kita sell limitnya di harga tertinggi. Jual dolar, yennya jadi kuat. Meskipun saya tadi sudah mencoba di rasio 50%, ternyata nggak nyampe. Tapi di sini nyampe, kan gitu. Jadi pada saat kita melakukan pending order yang terbaik, itu adalah di pas di resistennya. Kenapa harus pas? Kembali lagi ke kita harus pelit, Pak. Gitu loh. Kita nggak boleh nggak pelit, Pak. Kita di trading ini harus pelit dengan resiko. Kita nggak boleh boros. Posisi minus kita itu tidak boleh lebar, Pak, di dalam forex. Karena kembali lagi, saya ulang lagi bahwasanya di atas gunung, ini kan gunung ya, Pak. Ada gunung di atasnya lagi. Nanti ada gunung di atasnya lagi. Gitu. Pada saat terjadi dia gunungnya makin tinggi, yang jadi korban nanti ini. Begitu juga pada saat kita buy, ada lembah makin turun terus. Yang jadi korban kembali lagi ke balance kita gitu. Jadi gitu Pak Gung. Pada saat kita melakukan pending order tentunya lebih baik, tapi jangan lupa pending order kita itu harus sepaket dengan stop loss. Stop loss ya. Oke. Kalau saya lihat stylenya Pak Ustadz ini take profitnya tidak pakai rasio ya Pak Ustadz ya. Maksudnya ada beberapa kan yang pakainya misalnya take profitnya adalah misalnya 2 kali stop loss misalnya. Kalau ini tetap mengikuti rasio ya Pak Ustadz ya. Jadi prinsipnya stop loss-nya kecil tapi take profitnya deketi ke rasio yang sudah given. Misalnya kalau kayak dari bawah tadi kan sudah ada ya. Tadi kan tadi pagi ya. Tadi ini pagi, Pak, ini ya Pak. Ya itu kan ambil di 38,2 juga bisa, ambil di 50 juga bisa, ambil di 61 juga bisa sebenarnya kan Pak ya? Betul seperti itu Pak, betul. Oh, oke. Ya. Jadi pertanyaan Pak Pur itu bagus sekali Pak, dalam artian gini Pak, mau gimana pun meskipun saya misalkan berbicara di sini itu kan hanya sebuah kesempatan ya Pak. Mungkin suatu saat Pak Pur akan menjadi pembicara di webinar, dalam artian saya masih seorang manusia Pak, dalam artian ketakutan saya dan trauma saya itu jujur aja saya tidak bisa hilangkan Pak, dalam artian saya yakin apapun saya dengan market itu kita itu mengalami sebuah apa itu istilahnya itu sebuah masa di mana kita itu mentalnya itu drop. Kenapa mental saya itu drop? Pada saat saya di minggu yang lalu saya ngambil rasio ini Pak, saya tahan berharap dia sampai di sini, ternyata saya malah justru kena cut loss. Saya dapat di rasio ini, ternyata saya cut loss. Nah seperti itu. Nah itu semua membuat trading saya di hari Selasa ini mentalnya otomatis drop, sehingga saya berpikir sudahlah satu rasio aja saya TP. Toh sudah lebih dari risk kan gitu. Risknya kan kecil sekali di sini, tapi ini kan sudah 2 kalinya. Artinya risk saya itu tadi saya hitung sekitar 12 USD, saya taking profit 31. Itu kan sudah lebih dari 1/2. Kan poinnya di situ Pak. Jadi meskipun saya
berbicara di sini itu kan hanya memberikan sebuah pengalaman ya Pak, tapi begitu memang praktek di lapangan memang saya akui jujur yang namanya kita tetap saja sebagai manusia. Sebagai manusia biasa kita ada faktor ketakutan, ada faktor greedy dan segala macam. Nah, intinya memang saya ambil di posisi Fibonacci, tapi memang ada kadang-kadang di tengah-tengah sini betul kata Pak Kur saya tutup gitu. Karena apa? Kembali lagi ke kadang-kadang itu kita seringkali ininya sudah minus Pak. Begitu profit kan ini sebenarnya sudah bisa nutup ini. Saya tutup gitu kan. Yang penting balance saya aman dulu gitu. Seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Nah, saya melihat bahwasannya memang inilah kalau memang trading yang benar, itu kita memang kalau kita yakin 23, kita minimal TP-nya di 61,8. Ini memang betul. Kalau 23 itu pasti ketemu 61 atau ketemu 76. Itu sudah saya lakukan backtest dan forward test. Tapi kenyataannya kan tidak. Saya hanya ambil di sini. Kan gitu. Nah itulah. Karena kembali lagi bahwasanya kita memang sebagai trader, kita itu memang kadang-kala itu dihadapkan pada satu ketakutan-ketakutan. Tapi setakut apapun kita, yang penting win rate itu minimal itu 1/1. Seperti itu. Memang lebih baik kita berdasarkan backtest sama forward test yang dari minggu yang lalu sudah selalu saya informasikan bahwasanya kalau 23 serinya itu ketemu 61 atau 76 gitu. Nah, kalau 76 nanti akan ketemu 23 lagi gitu. Tapi memang mungkin pada saat di sini memang saya dalam kondisi yang nggak tahu lah. Itu kondisi yang kurang baik. Tapi yang penting ini sudah saya pegang. Win rate ini sudah saya pegang gitu. Jadi kalau kita bicara tentang trader ya Pak ya, trader itu macam-macam ketakutan. Ada trader yang ketakutan hilang duit, itu malah nggak mau stop loss gitu. Dia buy di sini, dia buy di sini, buy di sini berharap yang tadinya negatif jadi plus. Tapi realitanya seringkali market tidak sesuai harapannya. Ini makin negatif, makin negatif, makin negatif. Intinya seperti itu. Jadi gitu Pak ya. Jadi ini sebuah konsep. Nanti masalah mental itu makanya saya bilang saya nggak pernah mengagung-agungkan bahwasanya kalau kamu TP harus di sini. Enggak. Kembali lagi ke masing-masing trader. Yang penting kita sudah tahu batasannya bahwasanya risk itu tidak boleh lebih besar dari reward. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang penting di situ. Kalau menurut saya sampai penting di situ. Ya, silakan Pak Gur. Ya mungkin diskusi yang ini ya. Ini aku kan tadi sebenarnya sambil Pak Ustadz presentasi tadi aku sebenarnya udah open posisi nih di ini kan 30 menitan ya. Kalau aku ini 1 jaman ya. Kalau aku di 15 menit. Itu pas di candle kedua hijau, saya sudah open posisi setengah candle lah di situ. Ini ya Pak ya. Agak naik dikit lah. Gitu. Jadi di pertengahan antara rasio 50 sampai 61 agak terlambat sih. Nah itu saya pasang stop lossnya di ekor paling bawah, berarti di bawah sedikit dari 50 rasio 50 ya itu. Baru saya TP-nya karena barusan tadi Pak Ustadz cerita nanti naiknya mungkin bisa ke 70 berapa tadi? 76 ya. Jadi saya cuman di bawahnya 76 itu kalau saya tarik ke belakang sepertinya ada resisten kuat ya. Betul. Di bawahnya itu jadi saya tidak berani sampai ke atas pas 78, jadi mungkin di bawahnya 78 lah. Setengahnya lebih dari 61 ke 78, 76,8 tapi setengah naik lagi dikit. Kalau misalnya kemudian ini settingan seperti ini, kemudian saya tinggal, anggaplah tidur gitu, itu ya nothing tulus ya Pak ya, maksud saya itu the best settingan lah ya Pak ya. Iya. Kalau memang sudah kita mau tinggal tidur ya kita harus pasang TP kan gitu kan. Iya. Yang penting intinya pada saat kita trading itu kita nggak boleh telanjang Pak. Jadi jangan kasih kesempatan
Jangan kasih kesempatan LP itu ngambil ini kita, Pak. Jangan kasih kesempatan. Ngambil banyak, jangan kasih kesempatan. Bila perlu kita ambil duitnya LP sebanyak-banyaknya. Gitu. Iya. Gitu. Intinya seperti itu, Pak. Saya sering sekali, Pak, ya, di dalam pergaulan saya melihat itu banyak, namanya kita margin trading ya, Pak, ya. Itu kan seharusnya profit sama loss itu kan nggak boleh, Pak. Kalau misalkan kita risk 100, itu artinya kalau misalkan kita bicara taruhan ya, bicara judi, masa iya kita bertaruh 100, kita cuma ngambil 10 atau 20, kan nggak pernah ada, Pak. Di dunia judi pun yang kita anggap ini adalah dunia paling kotor, dalam artian saya tidak akan ada di sini. Saya mendapatkan informasi bahwasannya tidak ada. Judi pun tidak ada. Judi itu taruhannya 1 juta, rewardnya 100.000, itu nggak pernah ada. Nah, artinya apa? Kalau kita misalkan di posisi kita taruhannya 1 juta, ini bandar judi aja berani melipat gandakan sampai 100 kali atau 1000 kali kalau benar. Masa kita di trading forex yang bisa kita analisa sebenarnya pergerakan market itu seperti apa dan mau kemana? Kita mempertaruhkan dalam artian meriskan 100, kita mau dikasih 20 kan gitu. Itu kan nggak fair, Pak. Atau mungkin kita minusnya bisa 500, 300, tapi begitu plus 50 kita TP, taking profit. Kenapa kita lebih buruk daripada judi kan gitu? Kita seharusnya lebih baik dalam artian risk itu betul-betul harus sekecilnya, reward sedapat mungkin, minimal itu adalah 1:1. Nah, perkenalan saya dengan komunitas-komunitas trading dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, rata-rata mereka semua menganut prinsip memfloating minus itu sampai 20% dari total balance. Kadang ada yang 50%. Saya sering sekali melihat akun teman dalam sebuah komunitas itu minus sampai sebesar ini. Tiba-tiba profit sedikit aja, $30 atau $40, profit 2% langsung di TP. Sementara minus segini ditahan. Yakinlah, ini nggak sehat. Yakinlah bahwasannya kalau ini dilakukan, itu tidak akan membentuk kita menjadi seorang trader yang konsisten profit. Rasio kita itu harus tinggi. Minimal itu 1:1. Kita tidak boleh kalah dengan judi. Kita nggak boleh. Kita itu adalah bisnis yang bukan judi. Kita itu memiliki analisa. Kita adalah dagang. Dagang dalam artian itu tidak boleh. Kita itu resiko itu semuanya di sini. Gitu loh. Nah, orang-orang yang melakukan ini pada saat dia minus 50%, 60% di floating minus terus, kemudian dia martingale-nya makin gila. Sehebat apapun analisa dia, sehebat apapun tingkat akurasi dia dalam mengambil keputusan, begitu dia ketemu di rasionya yang 20%, ini habis semua. Ini habis semua. Kerja keras dia berbulan-bulan, berminggu-minggu, itu akan hilang dalam satu malam. Minggu lalu saya cerita teman saya, seorang trader, yang betul-betul luar biasa, karena beliau itu hanya mengamati 1 pair Euro USD. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan, itu profitnya dari 1.000 apa 2.000 malah jadi lupa. Itu menjadi 30.000. Ini real, Pak. Ini real. Dan saya bisa PM ke Bapak. Historikalnya. Perjalanan beliau dari 20.000 ke 30.000. Perjalanan ini dia dapat karena dia terus berada di rasio terbaiknya 80%. Tapi begitu EU masuk di rasio 20%, ini semua habis, Pak. Kerja keras dia 1 bulan, itu terbuang percuma. Itulah kenapa saya selalu mengulang-ulang bahwasannya jangan lakukan ini. Kita dalam trading itu risknya itu harus kecil, sekecil-kecilnya kita bisa lakukan. Kalau teman-teman itu trading itu risknya masih besar, tolong perkecil lot. Kalau perkecil lot risknya masih besar, tolong pelajari lagi konsep support dan resisten.
yakinlah bahwasannya support dan resisten dalam kondisi normal, jebol 10 aja nggak sampai gitu loh. Nggak akan sampai. Jebol 20 nggak akan sampai. Makanya kalau dibilang cut loss 50 pip, 50 pip dari support atau resisten. Saya bilang, ini orangnya bandar. Saya bilang ini orangnya LP. Inilah mentor-mentor yang akan mengarahkan kita menjadi ini margin call. Lama-lama habis kalau kita disuruh ibaratnya itu stop loss 50. Menurut saya 50 itu kejauhan. Kalau kita bisa perdalam support resisten, ini areal ini aja Pak. Ini tembus berapa ini Pak? Nggak banyak kan? Areal ini tembus berapa? Coba kita sama-sama perhatikan areal ini tembus berapa? Hampir tidak tembus Pak areal ini. Makanya kalau dibilang 50 berarti kan ada di sini. Kalau ada di sini Pak, ini udah breakout Pak. Kalau udah 50 jangan berharap balik lagi Pak. Karena apa? Karena ini yang tadinya jadi resisten ini akan berubah jadi support gitu loh. Kalaupun ini balik lagi ke sini, itu sama aja kita ngadu nasib. Kita lebih parah dari para gambler. Kita lebih buruk dari para gambler. Gambler aja, bandar judi itu memberikan kita keuntungan itu sampai 100-100.000 kali. Kita nggak boleh lebih buruk dari itu. Kita tidak boleh Pak resikokan semuanya. Resiko harus tertata. Bahkan saya bilang, pada saat kita menjalankan SOP, kemudian risk kita itu sudah, misalkan kita punya deposit 10.000, itu sudah di angka 10-20%. Trader yang mencapai ini saya minta untuk stop dulu Pak. Stop dulu. Stop bukan berarti kita berhenti dari trading. Disinilah kita melakukan review. Apa yang salah? Apakah SOP tidak dijalankan? Ataukah hanya kita masih berada di 30%? Atau mungkin lot kita kebesaran. Kalau lot kita kebesaran, otomatis kita cepat sekali untuk minus 10-20% gitu loh. Sehingga baru kita salah 2 kali, 3 kali, kita sudah minus 20%. Makanya yang kita review banyak faktor Pak. Apakah kita tidak sesuai dengan SOP? Apakah lot kita kebesaran? Kalau lot kita kebesaran ya kita perkecil. Karena apa Pak? Untuk menemukan 80% rasio probabilitas ya, dan 30%, ini nggak bisa Pak. Kita dapatkan hanya dari 1 atau 3 OP. Ingat, kita untuk menemukan ini, itu adalah statistik. Dan kita harus memenuhi kaidah statistik. Kaidah statistik itu berapa kita punya data? 20 atau 30. Kita penuhi itu, tapi pada saat kita memenuhi kaidah itu, minus kita tidak boleh lebih dari 10 sampai dengan 20%. Makanya lot harus kita atur. Poin terpenting trading itu ya nggak akan jauh-jauh dari situ. Makanya saya bilang bahwasannya teknik apapun, metode apapun, sehebat apapun tidak akan membuat kita profit konsisten. Yang membuat kita profit konsisten itu adalah kita jalankan SOP dan kita tidak emosi. Berhentilah pada saat salah. Lanjut besok. Lanjut besok. Karena apa? Namanya market. Kalau sedang anomali atau sedang nggak beres, semua gunung ditembus, semua lembah ditembus, nggak ada ampun. Kita nggak boleh turutin itu semua. Kita harus berhenti di hari itu. Lihat besok. Pasti besok gunung itu akan dengan sempurna dikenakan kemudian dia berbalik. Gitu. Jangan pernah ngotot dengan market. Market itu tidak kenal belas kasihan. Market tidak pernah ingin tahu bahwasannya kita deposit itu dari hutang. Kepotong cicilan kita lumayan. Market nggak pernah tahu dan nggak pernah pengen tahu. Pada saatnya kita diajar nggak ada belas kasihan, kan itu. Intinya di situ, Pak. Jadi kalau misalkan mau sell limit, oke silakan sell limit. Tapi sell limit kita jangan pernah lupa satu paket dengan stop loss. Lebih baik kalau misalkan ditinggal tidur satu paket dengan taking profit, kan gitu. Poinnya di situ. Silakan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya ya. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Oke Pak. Jadi gini Pak. Intinya ini bukan ilmu ya Pak. Tapi intinya ini adalah sebuah pengalaman Pak. Jadi kalau misalkan kita ikut webinar dengan Ustadz Korek itu adalah kita belajar dari pengalaman orang yang gagal. Gitu loh.
betul-betul remuk Pak saya Pak. Kalau bicara remuk itu sampai betul-betul remuk sampai saya sampai dikejar-kejar debt collector. Kita bicara tahun 2006. Itu saya nekat Pak, nekat untuk ngambil KTA, kredit tanpa agunan, dan itu semua pun saya tambah lagi utang ke sini hanya untuk apa? Hanya untuk nuruti hawa nafsu. Hanya untuk berpikir bahwasannya apa yang hilang kemarin itu akan balik kan gitu kan. Itu. Apalagi zaman dulu Pak tahun 2006, deposit minimal 10.000 Pak. Nggak ada deposit seperti sekarang 1.000. $10 pun sekarang bisa seperti itu. Dulu 10.000 gitu. Saya pengen udah emosi, udah panas, saya minimal itu saya sampai nego ke brokernya itu, saya hanya punya 3.000 boleh enggak? Akhirnya diperbolehkan. Itu pun pinjam, saudara. Apa yang terjadi? Balik apa yang sudah hilang di awal? Enggak, makin tambah buruk Pak, gitu loh. Gitu. Bahkan saya sudah selesaikan semua utang saya pun, apakah trading saya menjadi lebih baik kan? Enggak. Setelah saya menemukan trader online dari luar, saya deposit 100-200, itu pun seperti kita mengembangkan broker gitu loh, bukan mengembangkan diri kita. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah akumulasi pengalaman-pengalaman buruk saya di masa lalu. Bahwasannya mau saya teliti seperti apapun, pengalaman saya di atas 10 tahun di trading ini, yang membuat kita hancur itu adalah hawa nafsu. Yang membuat kita hancur itu adalah ketakutan. Ketakutan kita akan hilangnya uang. Kalau kita bicara ketakutan hilang uang, kan kita nggak usah trading ya Pak. Mungkin seperti itu. Atau kita ketakutan hilang uang, kita cut loss setipis mungkin. Seharusnya kan seperti itu. Tapi 90% trader, realitanya, kenyataannya, ketakutan mereka akan uang itu adalah pelebaran cut loss. Cut loss diperlebar, kemudian menambah posisi, sampai betul-betul habis. Ketakutan mereka itu seperti itu gitu loh. Gitu. Ketakutan. Tangannya iseng Pak. Tangannya iseng pindah cut loss. Nah, itu seperti itu. Jadi itu takut Pak Andri, takut hilang uang gitu loh. Pikiran orang trading itu otaknya itu pasti berpikir ntar juga balik kan gitu. Kemarin aja balik tuh. Saya malah di cut loss malah rugi kan gitu. Seperti itu, bolak-balik seperti itu gitu loh. Jadi kita bicara tentang trading, mau dibolak-balik, mau kita ikut seminar dimanapun, poinnya ya hanya itu gitu loh. Makanya pada saat orang punya konsep, sesuatu konsep, akan saya bilang itu konsepmu bagus kan gitu. Saya tanya lagi, kamu udah tes belum? Enggak, ini kan dari kata orang. Jangan kata orang, yuk kita tes. Poinnya seperti itu. Jadi mungkin yang teman-teman yang baru hadir di webinar ini ya, kalau punya konsep, mau itu cross EMA, mau itu candlestick pattern, yuk sama-sama kita uji bareng-bareng. Sepanjang dia punya akurasi di atas 60%, yuk kita jalankan. Jangan pernah kita langgar. Yakinlah bahwasannya dengan itu yang antar kita menjadi seorang trader yang profit konsisten. Saya kira itu Pak Andri ya, Pak Kur. Iya, terima kasih. Ya Pak Ustadz. Kita mau bicara minggu depan, diskusi lagi, ya seputarnya itu aja Pak. Intinya adalah itu, nggak akan jauh dari itu gitu loh. Jadi, nah di trading itu kita tidak lagi butuh belajar teori Pak. Yang kita butuhkan itu adalah orang yang mendampingi kita, gitu loh. Orang yang mendampingi kita. Seperti misalkan seorang pemain bola yang hebat Pak. Saya yakin Ronaldo itu hebat, tapi Ronaldo tidak akan bisa menjadi lebih hebat lagi tanpa pelatih. Apakah pelatih pada saat muda mereka bermain bola lebih baik dari Ronaldo? Kenyataannya tidak. Tapi seorang pelatih itu yang bisa memberikan motivasi, yang bisa memberikan batasan, memberikan sebuah arahan sehingga seorang Ronaldo bisa menjadi seorang pemain sepak bola yang hebat. Sama dengan trading. Yang kita butuhkan, kita bukan mencari lagi sebuah teknik, sebuah konsep tentang trading. Yang kita butuhkan itu adalah kita butuh pendamping. Butuh pendamping apa? Butuh pendamping orang yang sudah pengalaman di trading ini. Yang akan membatasi, yang akan mengingatkan kita bahwasannya kita dalam melakukan tindakan ini, kita jangan over. Intinya hanya seperti itu. Sekian webinar malam ini ya Pak Andri ya. Mungkin udah waktunya Pak. Sebenarnya pengen banget ngobrol lama, cuman ya memang udah waktunya. Siap. Gitu aja Pak Andri ya. Pak Kur, Pak Bayu, Pak ini di sini Pak Adilian. Intinya seperti itu Pak Heru. Intinya seperti itu aja lah ya, mungkin kita bisa lanjut diskusi kita minggu depan. Intinya ya kita diskusi ini
Ingatlah, kita ini seperti kita ketemu dengan ustadz kita atau pendeta kita. Ustadz, nama ustadz atau pendeta, mau kita ketemu dimanapun, obrolannya hanya itu-itu aja. Tapi itu yang membuat hidup kita akan lebih baik. Intinya seperti itu. Itulah semangat dari Ustadz Forek. Ustadz Forek itu nanti diharapkan ke depannya kita akan menjadi seseorang yang memang betul-betul menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Sekian webinar malam ini. Mungkin saya kembalikan ke Pak Andri. Makasih Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, salam profit ya teman-teman ya. Tetap semangat. Ya, teman-teman, terima kasih yang udah hadir di webinar malam ini. Terima kasih juga Pak Ustadz udah kasih saran dan motivasinya. Mungkin saya akhiri di sini untuk webinar malam ini dan kita akan lanjut di hari Kamis. Jadi balik lagi sih, mungkin dari Pak Ustadz itu lebih ke menerapkan, merubah mindset kita tentang trading itu apa. Jadi kalau yang saya ambil kesimpulan adalah trading itu bukan mencari profit Pak, tapi bagaimana caranya mempertahankan modal. Mau profit itu bonus, gitu. Ya, oke, terima kasih semuanya. Saya tutup webinar malam ini ya. Terima kasih. Pak Andri, makasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Salam profit ya Pak. Pak Ustadz. Makin sukses selalu. Ya. Terima kasih. Ya. Pilih.